Shalom bagi kita semuanya. Shalom. Sekali lagi shalom. Ucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah bersama-sama kita di tempat ini. Kita datang dan memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan Yesus kita yang ajaib. Amin. Haleluya. Kita akan memulai ibadah kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Dengan mengucap syukur kepada Tuhan yang hidup. Kami datang Tuhan bersama-sama dengan segenap hati kami. Bersehati Tuhan. Kami memuji, memuliakan Tuhan yang hidup, yang kami sembah, yang kami tinggikan dan yang kami agungkan seumur hidup kami Tuhan. Dan kami mau serahkan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan yang hidup. Terima kasih Tuhan atas hadir-Mu di tengah-tengah kami, bahkan juga Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu yang memenuhkan kami semua di tempat ini. Sehingga setiap kami akan mengalami sesuatu terjadi ketika kami datang dengan hati yang penuh dengan kerinduan kepada Tuhan. Yang sakit akan disembuhkan, yang lemah akan dikuatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau yang terus mengerjakan keinginan-Mu di dalam hati setiap kami. Terima kasih Yesus. Kaulah sumber sukacita kami, Kaulah sumber kekuatan kami Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami siap memuliakan Tuhan yang hidup. Amin. Mari kita bersyukur bagi Tuhan kita yang hidup, meninggikan Dia selama-lamanya. Sebab Engkaulah satu-satunya kekuatan kami Tuhan. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Mari bersama-sama kita katakan, Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam hati. Hatiku bersuka
kedua tangan kita. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah, angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam. Mari lebih lagi katakan, hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah, angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam hati umat-Mu Tuhan. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah, angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam Tuhan. Saja katakan, hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Kau satu-satunya sukacita kami Tuhan. Mari yang bersukacita dalam Tuhan sama-sama katakan, amin. Mari sama-sama bangkit berdiri, sebab hati yang gembira adalah obat. Amin. Amin. Haleluya. Mari dengan sukacita akan pujian ini bersama-sama di hadapan Tuhan. Mari katakan, hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semua mata berikan Tuhan. Hati yang gembira, Tuhan senang. Katakan lagi, hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semua mata berikan Tuhan. Hati yang gembira, Tuhan sekatakan lagi, hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semua mata berikan Tuhan.
Yesus kita ada di tengah-tengah kita saat ini, amin. Amin. Ada di seluruh ruangan ini, amin. Amin. Dan ada di hatimu, saudara. Haleluya. Selalu memuji Dia, ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Dengan Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Sama-sama katakan, kiri kananku ada Tuhan. Sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia, ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Dengan Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Katakan, kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku
ajaib, Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus. Hanya jemaat Tuhan saja katakan, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhanlah penolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus. Jiwaku ditebus oleh-Mu Yesus. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Mari sama-sama katakan, jiwaku ditebus oleh-Nya. Tepuk tangan yang meriah buat Yesus kita. Silakan duduk kembali. Sungguh pengorbanan-Mu Tuhan Yesus membuat kami tersadar Tuhan. Salib-Mu membuka mata kami betapa berharganya hidup kami di dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau menanggung semua dosa kami Tuhan Yesus. Engkau memberikan hidup-Mu dan menggantikan diri kami. Semua karena anugerah-Mu yang selamatkan kami Tuhan Yesus. Salib-Mu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku. Menanggung semua dosaku, berikan hidupmu, menggantikan diriku. Bukan karena perbuatanku, anugerah yang selamatkanku. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawa-Mu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Salib-Mu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku. Menanggung semua dosaku, berikan hidupmu, menggantikan diriku. Bukan karena perbuatanku, anugerah
atas kasih karunia-Mu. Katakan sekali. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawa-Mu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia. Mari sekali lagi katakan dengan hatimu jemaat. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawa-Mu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Mari katakan dengan segenap hatimu. Yesus, kasih ya Bapa. apa arti Datanglah hidupku kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu Kau ibadah tak ini berikan seperti nyawa-Mu di kerajaan surga. Semaim yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. terima kasih atas karunia-Mu. Ya Adonai, tangan Tuhan saat ini juga memulihkan yang sakit, menyegarkan roh, jiwa, tubuh, memulihkan, menguatkan iman yang sedang lemah, bahkan mencukupkan segala kebutuhan anak-anak-Mu. Untuk itu Tuhan, jauh lebih penting kami sangat-sangat membutuhkan Roh-Mu yang kudus untuk memimpin kehidupan kami, pemikiran kami, menguasai hati kami, sehingga kami dapat mengerti, menyampaikan lebih melakukan firman Tuhan dengan benar dan setia, sampai kami di kerajaan sorga dan menikmati mahkota yang telah Kau berikan. Ya Rabata Syarabat, ya Lawa Syarabat. Yesus, Apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawa-Mu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih ibadah secara online. Langsung saja kita buka kitab Yosua ya, pasal 3 ayat 1 sampai 17, tapi kita baca ayat 1 sampai 7 ya. Yang dapat Yosua pasal 3 ayat 1 sampai 17. Kita baca sampai 7 saja dulu. Ya. Yang Priyanti baca ayat pertama, lalu kedua wanita akhirnya ditutup oleh pria kembali. Ayat 7 saja. Ya. Dua-dua ya. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim.
Dan sampailah mereka ke sungai Yordan, maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan. Dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suka Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Haleluya. Hari ini jika saudara menyukai tema menembus batas, ya. Ketika Tuhan memberi perintah pada Yosua untuk menyeberang sungai Yordan dengan begitu banyak rakyat bangsa Israel harus menyeberangi sungai. Sungai ini sedang membatasi pergerakan mereka. Sungai ini seperti sebuah tantangan bagi mereka untuk menyeberang dengan cara apa? Saya ingat waktu kecil kami hanya membendung parit saja untuk supaya dapat ikan lele, ikan gabus, kan? Payah sekali. Kami timpa batu bata, kami timpa batu masih tetap bocor, tetap. Sudah kami kuras, sudah kayak tukang parit, gali parit kami kan. Kuras payah sekali orang. Itu hanya parit. Ini sungai dengan kedalaman tertentu ya lebih kurang 5 meter. Dengan luas lebar yang tertentu. Bagaimana menyeberang? Saat itu belum ada alat berat yang bisa membuat bendungan seperti zaman sekarang. Inilah yang menjadi sebuah tantangan bagi Yosua. Apakah dia bisa menembus sungai yang membatasi langkah-langkah mereka? Lalu menyeberang, lalu bisa menembus benteng Yeriko, lalu mengalahkan orang-orang yang ada di tembok Yeriko. Di balik itu semua ada janji Tuhan melimpah susu dan madu. Ada berkat-berkat jasmani. Yang pertama yang harus dilakukan Yosua ketika dia sudah dipilih Tuhan, dia bangun pagi-pagi untuk melakukan tanggung jawabnya. Tanggung jawabnya, responsibility saya katakan teman-teman. Lakukan tanggung jawabmu. Bang, bos, bro, Bray, Cis, tanggung jawab. Masing-masing kita yang ada di tempat ini memiliki tanggung jawab. Tanggung jawab terhadap diri sendiri dan tanggung jawab terhadap orang yang ada di sekitar kita. Tanggung jawab terhadap semua tugas-tugas yang sudah ditetapkan di pundakmu. Setiap orang ada fungsinya. Ada batas-batasnya. Ada suatu daerah menjadi sebuah tanggung jawabnya, ya contohnya gubernur provinsi, kalau bupati kabupaten, wali kota bisa wali kota Madya, bisa juga kabupaten dia kabupaten kota. Ada batas-batas tanggung jawab mereka. Tidak bisa wali kota mencampuri keadaan ada daerah yang ada di kabupaten. Ayo Yosua, saya itu memimpin sebuah bangsa menjadi tangan kanannya Tuhan. Mereka teokrasi. Tuhan yang langsung memimpin mereka. Meskipun tidak ada raja pada saat itu. Tapi Yosua lah menjadi pimpinan utama mereka.
Yosua memberi teladan bagi mereka. Dia bangun pagi-pagi melakukan tanggung jawabnya, melakukan tugasnya. Semua rencana sudah ada di pikirannya dan di hatinya. Dia sedang dan harus melakukan tugas itu. Nah, yang jadi pertanyaannya, apakah kita selama ini sudah melakukan tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan, sebagai mahasiswa-mahasiswi, sebagai karyawan-karyawati? Coba pikirkan. Maksimalkah? Atau gini, seperti di kampus, nilainya A kah? Siapa yang nilainya A? Ketika dia melakukan tanya, oh nilaiku, aku hitung-hitung ini bos, bang, pak. Ada A, boleh angkat tangannya? Ada O, A, amin. Ada yang nilainya B? C? Boleh angkat tangannya? Atau D, dodol? Atau EN kok gak lulus? Bahasa semester pendek kalau di kampus, ya kan? Supaya bisa ngambil nilai yang lebih lah lagi. Nah, ketika kita pun sedang melakukan tanggung jawab kita, siapa yang ikut serta dengan kita? Siapa yang kita ajak untuk berjalan ketika kita melakukan tanggung jawab dan tugas kita? Apakah kita mengandalkan Tuhan atau mengandalkan pejabat atau mengandalkan harta benda? Atau mengandalkan saudara kita yang tegap sekali macam Hercules atau macam Adirai. Dia kuat bang, aku yakin ketika berjalan pasti aku aman. Yosua tidak. Dia mengandalkan Tuhan. Karena tabut perjanjian itu melambangkan keberadaan Tuhan, kehadiran Tuhan. Dia ingin berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Maka dia mendengar Tuhan dan melihat keberadaan Tuhan harus ada di depan. Sering sekali ketika kita melakukan tanggung jawab kita dan tugas kita, logika kita yang kita buat di depan. Program-program kita buat di depan. Bukan kita tanya dulu Tuhan, apa maumu Tuhan? Betul? Atau gini, ini mauku Tuhan. Berbeda bukan? Ini mauku Tuhan. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Atau pertanyaan kita, apa mau Tuhan yang harus kulakukan di dalam kehidupanku? Seperti Yosua. Coba kita pelajari sebentar, tabut perjanjian. Nah, tabut perjanjian ini dibuat di masa Musa. Boleh tampilkan lebih kurang gini apanya? Ya, ada ruang maha suci, ada ruang suci, ada halaman. Nah, tabut perjanjian ini tidak sembarang orang yang boleh masuk ke dalam ruang suci ataupun maha suci. Hanya imam besar, imam yang dipilih Tuhan, suku Lewi yang boleh masuk. Tabut perjanjian ini melambangkan kehadiran Tuhan. Yosua sangat menghormatinya. Tapi ingat, saat ini tubuh kita yang menjadi bait suci. Karena Yesus Kristus sudah mati dan sudah membelah. Tabir bait Tuhan, tidak ada lagi pemisah antara kita dengan Tuhan. Elohim Yahweh pencipta langit, bumi dan isinya. Baik suci tubuh kita. Sederhana, saudaraku. Ibu punya rumah? Ibu yang kanan ini? Punya? Punya rumah yang kanan ini? Punyalah. Masa nggak punya? Sama ini tinggal di pohon. Punya rumah. Lalu kalau rumah ibu, saya lempari sampah pempas. Oke. Lalu makan pisang, saya lempar kulit pisang. Push. Ya kan? Apalagi? Makan pizza, kotaknya saya campakkan sampahnya ke rumahmu. Saudaraku. Apakah ibu senang? Hah? Enggak dong, kok pizzanya dilempar. Nah, kan tangkap kan? Nah, begitu juga. Itu rumah
bangunan alaman kita di dunia ini. Tapi bagaimana dengan bait suci ini? Apa yang kita masukkan ke tubuh kita? Coba. Coba. Apa yang kita masukkan ke tubuh kita? Lemak, kolesterol, makan minum oke, pasti sempurna silakan. Nah pikirkan. Nah Tuhan menginginkan agar ketika kita melakukan tanggung jawab kita, tugas kita juga fokus pada kehadirannya dan menjaga semua yang ada di tubuh kita ini. Fungsi mata kan, fungsi lidah, fungsi tubuh lainnya. Nah saudara kasih Yesus, bagaimana Yosua dan bangsa Israel ini bisa menembus sungai Yordan ini, masalah ini. Mereka fokus pada perintah Tuhan. Jadi saya teringat seorang hamba Tuhan, Yosmael. Hidupnya ketika umur 13 tahun dia diperkosa oleh bapak kandungnya. Bayangkan. Bapaknya yang harus menjaganya, melindunginya, memberkatinya, memperkosa hamba Tuhan ini. Masa itu dia terbatas, pemikirannya buruk kepada setiap pria. Hidupnya penuh dengan tangisan, kekecewaan, akar pahit. Itu yang membatasi hidupnya, itu yang membuat hidupnya tidak berkembang. Lalu dia ketemu seorang pria yang dilihatnya memperhatikannya, seakan-akan sayang sama dia, menikah. Ternyata tidak. Mereka bercerai. Dia pikir dia bisa temukan kasih yang bisa memuaskan hidupnya, menyenangkan hatinya dari seorang manusia, pria ini, suaminya. Ternyata tidak. Ketika dia mengalami pertemuan kasih mula-mula dengan Yesus Kristus, Tuhan yang kita sembah itu, hatinya mulai dipulihkan. Dia tidak mau lagi dikungkung, dibatasi oleh kekecewaan, akar pahit. Dia lepaskan pengampunan. Bayangkan, bukan gampang melepaskan pengampunan, saudara kasih Yesus. Jika kita disakiti, dianiaya oleh orang yang kita cintai, kasih. Akhirnya hidupnya sekarang menjadi penulis buku yang cukup bestseller. Jadi gembala atau hamba Tuhan yang sangat luar biasa. Banyak sekali. Dan bahkan ketika papanya yang memperkosanya, diinjilinya, didoakannya, diinjilinya. Lalu bertobatlah papanya. Dia yang rawat papanya dan dia yang membaptis langsung bapaknya. Kembali lagi. Coba yang kayak ke 5. Sekarang dong. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Poin ketiga, apa kata firman Tuhan? Sama-sama kita baca. Tampilkan boleh multimedia. Ini yang sangat berat yang harus kita lakukan. Dua ya. Kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Kuduskanlah dirimu. Kalau jika engkau, saudaraku, ingin melihat keajaiban demi keajaiban yang dilakukan Tuhan di dalam kehidupanmu yang siap, katakan amin. Kuduskanlah dirimu. Mari kita kuduskan hidup kita. Mampu jika Roh Kudus yang memimpin. Saya juga sebagai Rudi, saya tak mampu menjaga kekudusan. Hidup kita dikuduskan. Kalau menerima Roh Kudus ini yang memimpin dan memampukan kita untuk hidup kudus. Jika kita tidak menjalani hidup yang kudus, maka kita tak akan terhubung dengan Maha Kudus. Jadi jangan bertanya, mana masa depanku Tuhan? Mau ke kampus mana aku ini? Kekudusan apa? Mana masa depan yang penuh harapan, yang bahagia? Mana berkat-berkat yang katanya
ada pada anak-anak Tuhan. Mana, kenapa dan kenapa. Bagaimana pertanyaan. Tapi kembali lagi, pernah kita akan bertanya, apa mau Tuhan? Apakah aku sudah menjaga kekudusan? Apakah aku sudah fokus pada Kristus Yesus yang menyelamatkanku, yang berkorban mati di kayu salib untuk menebus dosaku, agar kita semua dilepaskan dari hukum kutuk dosa, dilepaskan dari neraka, kita menjadi ahli-ahli waris kerajaan surga. Oleh karena kasihnya semata kita dibebaskannya. Dia yang menginginkan kita untuk menjaga kekudusan. Dia lebih suka ketika kita menjaga kekudusan daripada kita membeli satu batang logam mulia antam. Ya, karena lantai rumah Bapak kita di surga ya emas murni, tembok-tembok penuh dengan berlian-berlian, permata-permata yang mahal sekali. Intinya tidak ternilai. Haruskah kita menukar kesenangan pribadi kita, hobi-hobi kedagingan kita dengan sesuatu yang lebih indah? Pilihanmu saudaraku. Apakah kita mau belajar seperti Yosua? Dia bergegas bangun pagi untuk menikmati hadirat Tuhan, untuk melakukan perintah Tuhan. Lalu dia fokus pada Kristus, menjaga kekudusan. Ketika kita menjaga kekudusan, Tuhan pasti lebih senang hatinya untuk melakukan keajaiban, berkat-berkat dalam kehidupan kita. Haleluya. Boleh baca ayat 6-7. Dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Tuhan yang bisa membuat nama Yosua besar. Bagaimana Tuhan menyertai Musa, begitu juga Tuhan menyertai Yosua. Bagaimana Tuhan menyertai Musa, menyertai Yosua, begitu juga Tuhan akan menyertai kita bagi anak-anaknya yang percaya kepada amin. Jangan ragu lagi. Meskipun saat ini engkau belum melihat bagaimana masa depanmu yang sesungguhnya. Di mana kebahagiaan itu, di mana sukacita itu, temukan di dalam hadirat Tuhan. Meskipun kita dapat melihat. Ya? Jalan-jalan mana yang harus kupilih? Semuanya indah yang dipersiapkan Tuhan. Jalan itu proses seperti yang dilakukan Yosua. Yosua dan bangsa Israel akhirnya melihat keajaiban. Sungai Yordan itu terbelah. Seperti ada terbendung. Seperti ada bendungan yang dibangun. Saya yakin malaikat mungkin sedang berjejer menahan air itu. Supaya tidak mengalir. Dari hulu ke hilir kah? Dari sisi yang sana ke sisi karang laut. Mereka menyeberang di ayat ke-17. Boleh dibacakan? Ayat 17 ya. Mereka menyeberang satu demi satu. Terus sampai habislah bangsa Israel menyeberang sungai Yordan. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan. Wow. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Haleluya. Meski ku tak dapat melihat. Walau ku
rencana-Mu Tuhan. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Haleluya. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat sebuah rencana-Mu Tuhan. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Walau ku tak dapat melihat sebuah rencana-Mu Tuhan. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Namun hatiku tetap memandang padamu. Yesus Kristus. Kau tuntun langkahku. Beri tepuk tangan bagi Yesus kita. Haleluya. Dia pasti menuntun langkah kita. Haleluya. Kita akan melakukan persekutuan dengan Yesus Kristus saat perjamuan kudus. Haleluya. Mari kita berdoa kembali. Terima kasih Yesus Kristus. Engkau memperkenankan kami untuk melakukan perjamuan kudus. Kau layakkan kami menikmati persekutuan yang manis dan intim denganmu ya Yesus Kristus. Kami berkati roti dan anggur ini. Ya Rabata Syara Batakala. Rabat Syikapa Batakala. Ya Rabat
Sharabatakala. Yarabatashir. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Anugerahmu indah. Saudara yang sudah mendapatkan roti dan anggur, saya undang untuk berdiri. Betapa Terima kasih. berhargailah hidupku menanggung sebuah dosa, berikan hidupku menggantikan diriku, bukan karena perbuatanku, anugerah yang selamatkanku. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Malam itu dia berkata pada murid-muridnya, ingatlah akan persekutuan dengan diriku. Yesus Kristus rela untuk dicambuk, diludahi, dipukul, dipaku di kayu salib, dan lambungnya ditombak, tubuhnya terpecah-pecah agar hidup kita diselamatkan, agar sakit penyakit kita disembuhkan, dan kehidupan kita begitu luar biasa. Ada masa depan yang penuh harapan gilang gemilang yang dianugerahkannya, oleh karena tubuhnya sudah dipaku di kayu salib. Bukankah roti ini adalah persekutuan dengan Yesus Kristus? Dia percaya, mari makanlah dalam nama Tuhan Yesus. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Angkatlah cawan di tangan kananmu. Darahnya tercurah di kayu salib. Darah yang kudus, yang membebaskan, yang memerdekakan hidup kita dari segala kutuk-kutuk dosa. Di dalam nama Yesus Kristus, terima kasih atas darahmu yang tercurah. Darahnya yang kudus yang menutup bungkus kehidupan kita, keluarga kita. Terima kasih atas darah Yesus yang sudah tercurah di kayu salib. Oleh karena darahnya sudah membayar lunas semua dosa-dosa kita. Terima kasih Yesus atas darahmu yang tercurah bagi kami. Bukankah cawan yang di kananmu adalah persekutuan dengan darah Yesus Kristus? Engkau percaya? Mari minumlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Yesus yang baik, sungguh kami bangga punya Tuhan seperti Engkau. Dan intinya kami berterima kasih buat pengorbananmu atas hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih buat darahmu yang telah tercurah untuk kami manusia yang penuh dosa ini Tuhan. Dan sebentar Tuhan kami akan mengumpulkan persembahan kami. Engkau memberkati semua tangan-tangan yang memberi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, mari yang siap memberi sama-sama kita katakan. Amin. Selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan beriku. Dengan Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, pelituku. Dengan Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan. Mari semua jemaat bangkit berdiri. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, Inilah membuat kita menembus batas. Karena Tuhan bersama kita. Haleluya. Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, Terima kasih sekelilingku ada Tuhan, Nama dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Haleluya. Beri tepuk tangan bagi Yesus kita. Haleluya. Mari kita berdoa, doa yang dari Tuhan Yesus pada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkanlah pandangmu dan bukalah hatimu buat Bapa kita surga. Kasih dari Bapa di surga, anugerah yang begitu indah dari Elohim Yahweh, pencipta langit bumi dan isinya, dan makan hidup yang penuh kelimpahan di anugerah Kristus Yesus.
dan kuat kuasa Roh Kudus yang melampaui segala akal. Damai sejahteranya dan sukacita yang melimpah-limpah ada di kehidupan saudara mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput kita yang percaya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur